Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita membaca kitab Al-Mumti' fi Syarhil Ajrumiyah karya Syekh Abu Anas Malik Al-Mahdari Subhanahu ta'ala. Nah, pada pertemuan yang lalu kita memasuki pembahasan apa itu ma'rifah dan apa itu nakirah, ya, bab ma'rifah wan nakirah. Maka yang namanya nakirah itu dia menunjukkan makna yang luas yang tidak membedakan antara suatu hal dalam jenis tersebut dengan yang lainnya dalam satu jenis yang sama. Adapun yang namanya ma'rifah maka dia menunjukkan sesuatu yang tertentu. Ya, meskipun dalam satu jenis yang sama maka tetap terbedakan dengan yang lainnya. Ya, nakirah ada ala syai'in ghairi muayyanin, sedangkan yang ma'rifah menunjukkan syai'in muayyan yang sudah tertentu, spesifik. Dan isim itu pada asalnya dia itu hukumnya nakirah kecuali yang ma'rifah. Ya, isim itu asalnya nakirah kecuali yang termasuk isim yang ma'rifah. Nah, kalau kita mengetahui yang ma'rifah maka selainnya itu bisa kita anggap nakirah. Nah, penulis serta pensyarah menyebutkan bahwasanya ada beberapa isim ma'rifah yang dikategorikan isim ma'rifah. Di antaranya yang pertama adalah dhamir. Nah, semua dhamir itu dia hukumnya ma'rifah. Kemudian yang kedua adalah isim isyarah. Dia juga hukumnya ma'rifah. Kemudian setelah itu ada isim mausul. Nah, dia juga isim ma'rifah. Kemudian kata yang dimasuki oleh alif lam di awalnya, ya, isim yang dimasuki oleh alif lam di awalnya atau al namanya, maka dia juga dihukumi oleh ma'rifah. Kemudian termasuk di antara isim ma'rifah juga adalah nama, ya, atau namanya al-alam, ismul alam. Ya. Maka dia juga ma'rifah. Meskipun isim alam tersebut tidak ada alnya, tidak ada alif lam, maka kalau dia adalah isim yang digunakan sebagai nama atau alam, maka meskipun tanpa alif lam dia juga ma'rifah. Dan ini sebenarnya kema'rifahan suatu isim juga ada tertibnya, ada urutannya. Yang pertama itu dhamir dulu, dia yang paling ma'rifah, serta isim alam. Ya, dhamir kemudian isim alam. Setelah itu baru isim isyarah serta isim mausul. Dan yang terakhir, kalau di sini maka ada isim yang beralif lam. Nah, kemudian yang selain itu ada lagi yang namanya al-mudhaf ila ma'rifah. Ya, kata yang didhofahkan kepada isim ma'rifah juga hukumnya ikut ma'rifah. Nah, urutannya, isim yang mudhaf kepada ma'rifah maka belum tentu dia itu yang paling bawah kema'rifahannya. Nanti dilihat tergantung dari dia mudhafnya kepada isim ma'rifah yang mana. Jadi kalau mau kita rinci maka nanti yang paling ma'rifah itu dhamir, kemudian isim yang mudhaf kepada dhamir, kemudian isim alam, kemudian isim yang mudhaf kepada isim alam, kemudian isim isyarah yang mudhaf kepada isim isyarah, isim mausul yang mudhaf kepada isim mausul, serta isim dengan mu'arraf bi'al, serta yang isim yang mudhaf kepada isim yang beralif lam. Nah, itu nanti urutannya. Nah, selain itu maka nanti secara umum bisa kita pahami kalau dia tidak termasuk di antara salah satu isim-isim ma'rifah ini, maka bisa kita katakan isim tersebut dia adalah isim nakirah. Ya, kaidah umumnya demikian. Kemarin kita sudah membahas macam-macam isim ma'rifah tersebut, maka insya Allah pada sesi pertama ini kita melanjutkan pembahasan selanjutnya yaitu tentang isim nakirah. Nah, silakan dibuka pada halaman 123. Ya, safhah al-thalithah wal 20 ba'dal mi'ah. An-nakiratu, ya, isim nakirah. Qala al-musannifu, penulis matan Ajrumiyah rahimahullah mengatakan, wan nakiratu kullu ismin syai'in fi jinsihi la yakhtassu bihi wahidun duna akhar.
isim nakirah adalah semua isim atau setiap isim yang cakupannya itu luas, ya, mencakup seluruhnya dalam jenis isim la yakhtassu bihi wahidun duna akhara, yang sebuah isim yang termasuk dalam jenis itu atau apapun yang termasuk dalam jenis isim tersebut, yang tercakup oleh jenis isim tersebut, itu tidak terbedakan, tidak terkhususkan dibandingkan dengan yang lainnya, tidak terbedakan, semuanya tercakup. Misalnya kita menyebutkan rajulun, maka siapa saja yang termasuk laki-laki maka tercakup oleh kata rajulun tadi, ya, tidak terbedakan antara laki-laki yang satu dengan laki-laki yang lainnya, semuanya tercakup oleh kata rajulun. Itu maksudnya la yakhtassu bihi wahidun duna akhara, ya, satu dengan yang lainnya tidak terbedakan, semuanya tercakup oleh makna yang dikandung dalam isim tersebut, ya, isim nakirah tersebut. Wa taqribuhu, dan pendekatannya, kullu ma salaha dukhulul alifi wal lami alaihi. Di antara pendekatan untuk kita mengetahui isim ini apakah dia adalah nakirah, yaitu setiap isim yang boleh dimasuki oleh, ya, yang bisa dimasuki oleh alif dan lam. Jadi ketika ada isim dia bisa menerima awalan al di depannya, maka dia termasuk isim nakirah. Ya, hati-hati. Nah, di sini maksudnya bukan isim yang beralif lam, tapi yang bisa beralif lam, tapi belum dimasuki oleh alif lam. Kalau sudah dimasuki oleh alif lam, maka tentunya dia termasuk isim ma'rifah. Tapi kalau dia itu belum dimasuki oleh alif lam, namun bisa menerima, maka ketika itu dia, ketika belum menerima alif lamnya, dia adalah isim nakirah. Nah, seperti misalnya rajul dan wal faras, maka kata rajul dan kata faras, ya, laki-laki atau kata kuda, ketika dia tidak ada alif lamnya maka dia nakirah, tapi dia bisa menerima alif lam. Ya, di antara pendekatannya adalah untuk mengetahui isim nakirah, dia itu bisa menerima alif lam, tapi jangan katakan dia itu nakirah ketika sudah ada alif lamnya. Nah, syarah, ya, penjelasan dari pensyarah. Bada an faraqal musannifu min dzikril ma'rifati wa anwa'iha, setelah penulis menyebutkan apa itu isim ma'rifah serta macam-macamnya, syara'a fi dzikril nakirati, maka beliau melanjutkan dengan menyebutkan mengenai isim nakirah. Wa nakiratu hiya kullu ismin sya'i'in fi jinsihi, dan isim nakirah, ini mirip dengan penjelasan dari penulis matan. Kata pensyarah, dia adalah setiap isim yang cakupannya itu masih luas, mencakup semua yang bisa dimaksud oleh jenisnya. La yakhtassu bihi wahidun duna akhara, yang antara satu hal dengan hal yang lainnya, sedangkan ia adalah tercakup oleh makna yang sama. Misalnya tadi, ya, rajulun, maka antara satu laki-laki dengan laki-laki yang lainnya, la yakhtassu, ya, tidak terkhususkan, tidak terbedakan satu dengan yang lainnya, semuanya tercakup oleh kata rajulun. Itu maknanya luas cakupannya, mencakup semua yang terkandung dalam jenis yang sama, yang satu dengan yang lainnya tidak terbedakan, semuanya sama-sama dilukupi oleh isim nakirah tersebut. Mithlu kalimati rajulun min qouli ta'ala wa ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Misalnya seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kata rajul di situ. Ya, ja'a min aqsal madinati, telah datang dari pinggiran kota atau ujung kota, rajulun yas'a, seorang laki-laki yang bergegas. Rajulun, ya, seorang laki-laki. Fa inna kalimata rajulun, maka kata rajulun di situ la tadullu ala fardin muayyanin, tidaklah menunjukkan seseorang tertentu. Ketika kita mengatakan ja'a min aqsal madinati rajulun, telah datang dari pinggiran kota seorang laki-laki, rajulun, seorang laki-laki, maka ini bisa siapa saja, belum bisa membedakan antara si ini atau si itu, ya, laki-laki yang mana belum
belum terbedakan, belum terkhususkan siapa. Ya, semata-mata lafal rajulun itu hanya menunjukkan seorang laki-laki satu. La tadullu ala fardin muayyanin, ya, belum menunjukkan individu tertentu. Ya, masih mencakup ya, yang masih dalam satu jenis yang sama, asalkan dia laki-laki maka bisa tercakup dalam kata rajulun tadi. Li'annahu yumkinu itlaquha ala ayyi rajulin, ya, karena ya, dia masih belum menunjukkan pribadi tertentu, karena masih bisa ia disematkan kepada laki-laki yang mana saja. Ya, Rasul tadi bisa dimaknai laki-laki yang mana saja. Ya, belum membedakan antara satu laki-laki dengan laki-laki yang lain. Fa ya idzan lafdun syai'un fi jinsir rijali. Maka kata rajulun di situ dengan demikian adalah lafadz yang masih luas cakupannya, meskipun masih dalam jenis yang sama, ya, yaitu laki-laki. Tapi semua laki-laki itu nanti bisa tercakup di situ, tanpa membedakan satu laki-laki dengan laki-laki yang lain. La yahtasu bihi wahidun min afrodir rijali, ya, belum mengkhususkan lafadz rajulun, belum mengkhususkan seorang laki-laki dengan para laki-laki yang lain, ya, belum spesifik. Itulah isim nakirah. Ya, dari maknanya dia masih luas cakupannya, meskipun masih dalam jenis yang digantung oleh lafadz tadi. Misalnya rajulun, laki-laki. Maka kata rajulun di sini dia bisa dimaksudkan ke laki-laki yang manapun, belum membedakan antara satu laki-laki dengan laki-laki yang lainnya, belum mengkhususkan si ini dan mengecualikan yang lain. Ya, masih luas cakupannya. Ya, dari mananya demikian. Wa tu'arrafun nakiratu aidan bi annaha al-ismul ladzi yaqbalu dukhula al, ya, fi awalihi. Nah, tapi juga kita memaknai isim nakirah itu dengan bahwasanya isim nakirah adalah isim yang bisa menerima alif lam, bisa menerima masuknya al di awal kata. Wa tu'athiru fihi at-ta'rifah, yang alif lam tersebut dia memberikan faedah ta'rif, ya, memberikan efek ta'rif, membuatnya jadi ma'rifah. Misalnya kata rajul, kata kitab, kata syajarah, dan kata faras. Maka ini nanti bisa kita kategorikan sebagai isim nakirah, karena li'annaha tadkhulu 'alaiha al, maka karena ia bisa dimasuki oleh alif lam di awalnya. Nah, rajul, kitab, syajarah, dan faras di sini adalah isim nakirah. Kemudian kalau dia dimasuki oleh alif lam, fatasiru ma'rifah, jadilah dia isim ma'rifah. Kata rajul, kata kitab, kata syajarah, kata faras ini bisa menerima alif lam. Dan ketika dia menerima alif lam, jadi ar-rijal, al-kitab, asy-syajarah, kata al-faras, maka alif lam ini memberikan faedah ta'rif, dia jadi tertentu. Laki tersebut bukan yang lain, yang itu, yang ini. Al-kitabu, kitab tersebut, kitab ini. Asyajaratu, kitab tersebut, kitab pohon itu. Al-farasu, ya, kuda tersebut. Ya, sudah membuat spesifik yang dimaksud itu yang ini, bukan yang lain, ketika dia ada alif lam. Maka kata rajulun, kitab, syajarah, dan faras, yang bisa menerima alif lam ini, maka dia adalah isim nakirah, tentunya dengan catatan ketika alif lamnya belum nempel. Kemudian catatan kaki berkenaan dengan pendekatan bahwasanya isim nakirah adalah isim yang bisa menerima alif lam, sehingga kalau dia kemasukan alif lam, dia berubah dari nakirah menjadi isim ma'rifah. Kata pensyarah, amma idza qabila ismu al, adapun apabila ada sebuah isim tertentu yang menerima al, ya, ada isim menerima al.
lakinnaha lam tu'athir fihi at-ta'rifah, akan tetapi alif lam tersebut tidak memberikan pengaruh takrif, tidak membuatnya jadi ma'rifah. Ya, dari nakirah tidak mengubahnya jadi ma'rifah. Ya, tidak ada faedah takrif jadinya di situ. Fa innahu la yakunu nakiratan. Maka sebenarnya isim tersebut bukanlah isim nakirah. Karena alif lamnya tidak mempengaruhi kenakirohannya menjadi ma'rifah. Ya, tidak membuatnya jadi ma'rifah. Nah, misalnya seperti pada isim-isim alam, ya, kama fi asma'il a'lami. Seperti pada isim-isim alam. Misalnya Hasanun wa Abbasun wa Nu'manu. Ya, Hasan, Abbas, dan Nu'man ini kan nama isim alam. Dan isim alam itu hukumnya ma'rifah. Ya, isim alam hukumnya ma'rifah. Tetapi di sini Hasan, Abbas, dan Nu'man itu bisa dimasuki oleh alif lam. Fa inna kullan min hadhil asma'i tadkhulu 'alaiha al. Ya, masing-masing dari isim alam tadi, Hasanun, Abbas, dan Nu'man, mereka ini bisa menerima alif lam. Taqulu al-Hasanu, al-Abbasu, wa Nu'manu. Kau bisa mengatakan ada orang yang namanya Al-Hasan, Al-Abbas, dan An-Nu'man. Ya, ada nama-nama demikian. Ada yang Hasan, ada nama pula Al-Hasan. Ada Abbasun, ada pula Al-Abbasun. Ada Nu'manu, ada An-Nu'manu. Al-Hasan sudah ma'rifah. Maka ketika dimasuki al, ini bukan berarti alif lamnya ini merubahnya jadi isim yang ma'rifah, karena dia asalnya sudah ma'rifah. Ya, wahiyya ma'arifu qabla wa ba'da dukhuli al. Dia sudah ma'rifah sebelum dimasuki oleh alif lam. Maka kaidah ini bahwasanya isim nakirah itu adalah isim yang bisa menerima alif lam, maka ini dikecualikan untuk isim alam. Ya, alif lam yang masuk kepada isim alam itu tidak memberikan faedah ta'rif. Ya, karena isim alam itu sendiri sudah ma'rifah meskipun tanpa alif lam. Ya. Jadi maka dikecualikan dari isim alam. Kaidah bahwasanya isim nakirah itu isim yang bisa menerima alif lam. Karena kata Hasan, Abbas, Nu'man ini sudah ma'rifah dengan sendirinya, karena dia digunakan sebagai nama, karena dia adalah alam. Maka alif lam di situ nanti sebagaimana telah disinggung sedikit kemarin, itu namanya alif lam ziyadah, ya, karena tidak memberikan faedah ta'rif, ya, cuma tambahan saja. Ya, Hasan sudah ma'rifah, Al-Hasan juga sama ma'rifahnya, sama-sama isim alam. Nah, at-tamrin, ya. Ya, istakhrij sitta ma'arifah mukhtalifatin min hadhihi surati. Wabayin nau'aha. Ya, keluarkan isim-isim ma'rifah, bermacam-macam isim ma'rifah pada surat di bawah ini. Ya, potongan surat Quraisy. 6, setidaknya 6. Kemudian jelaskan nau'nya, jelaskan jenis kema'rifahannya. Apakah dia domir, apakah alam, apakah isim isyarah, apakah mausul, apakah karena ada alif lamnya, atau karena dia mudah kepada isim ma'rifah. Ya, kita mungkin ambil sampel aja satu-satu paling setidaknya, ya. Isim ma'rifah yang berupa domir, apakah ada di situ? Ilahihim hum. Ya, ada hum, ya, ada him pada ilafi. Misalnya ada amanahum, ada amahum, ya, itu adalah isim ma'rifah, domir. Kemudian kalau alam yang mana? Apakah ada isim alam di situ? Quraisyin. Nah, Quraisyin dia ada ma'rifah dan jenisnya adalah karena dia adalah isim alam. Isim isyarah? Hadza. Nah, hadza dia juga isim ma'rifah di dalam surat ini. Sisanya isim mausul, isim dengan alif lam serta mudhaf kepada ma'rifah. Isim mausul alladzi at'amahum. Nah, alladzinya adalah isim ma'rifah karena dia isim mausul. Kemudian mudhafnya Mu'arraf bi'al dulu. yang bi'al asyita'i dan as-saif
al-bait. Nah, dan terakhir mudhof kepada isim ma'rifah misalnya apa? Hadal robba hadal bait. Nah, robba itu ma'rifah karena dia mudhof kepada isim isyarah. Sedangkan isim isyarah itu termasuk isim ma'rifah. Maka yang mudhof kepadanya kepada isim isyarah juga hukumnya nanti ma'rifah. Dan juga ada sebenarnya banyak mudhof di sini yang merupakan isim ma'rifah seperti pada awal ayat kali ilafi Quraisyin, maka ilafi di situ adalah isim ma'rifah juga karena mudhof kepada isim alam. Atau ilafihim, ilaf di situ juga isim ma'rifah karena mudhof kepada dhamir. Atau rihlata, maka dia ma'rifah juga karena dia mudhof kepada isim beralif lam. Seperti juga tadi sudah disebutkan robba ma'rifah karena dia mudhof kepada isim isyarah. Kita selesai dari isim nakirah. Ya, ringkasnya kalau kita mau sederhanakan, maka asalnya isim itu nakirah kecuali yang ma'rifah. Yang ma'rifah apa saja? Ya, ada dhamir, isim alam, isim isyarah, isim mausul, kemudian isim beralif lam, serta isim-isim yang mudhof kepada salah satu di antara isim ma'rifah yang disebutkan tadi. Nah, selain itu dia nakirah. Ya, ma'rifah itu sudah tertentu, nakirah itu masih luas cakupannya, ya, belum tertentu, belum terbedakan antara berbagai perkara yang masih masuk dalam satu jenis yang sama satu dengan yang lainnya. Dan pendekatannya yaitu apabila dia bisa menerima alif lam, maka dia nakirah. Tapi ini dikecualikan oleh isim alam, ya, karena dia juga bisa menerima alif lam, tetapi dia sudah dengan sendirinya ketika digunakan sebagai alam adalah isim ma'rifah. Nah, ya selesai dari ma'rifah dan nakirah. Kita masuk pada bab tawabi yang kedua yaitu atof. Tanian al-atfu. Ya, tawabi yang kedua yaitu atof. Qala al-musannifu, penulis rahimahullah mengatakan babul atfi, ya, bab tentang atof. Wa huruful atfi asyaratun. Ya. Dan huruf-huruf atof itu nanti jumlahnya ada 10, ya, menurut penulis Ajurumiyah. Wahya yaitu al-wawu, ya, pertama waw atau wa bacanya, nanti maknanya dan. Wal fa'u, ya, maka. Wa summa, kemudian. Wa au, wa am, ya, atau. Wa imma, ya, boleh jadi, atau ada kalanya juga bisa. Bahkan la, tidak, kemudian lakin, tetapi, wa hatta, serta hatta, hingga atau sampai. Wa hatta fi ba'dil mawadi, tapi untuk hatta ini beliau tambahkan fi ba'dil mawadi, ya, pada sebagian tempat. Artinya hatta tidak hanya kadang-kadang tidak datang sebagai huruf ataf, nanti bisa ada hatta sebagai harfu jarin, atau huruf yang menasabkan fi'il mudhari, ya, sudah pernah kita bahas dulu. Ya, ada perihal kata beliau pada bab ataf ini, maka nanti ada yang namanya huruf-huruf ataf, dan jumlahnya ada 10 sebagaimana telah disebutkan oleh beliau. Asyartu, penjelasan tentang ataf. Ana usani minat tawabi'i al-adfu. Jenis kedua di antara tawabi adalah yang disebut dengan al-adfu, ya, ataf. Ta'rifuhu, adapun definisinya, wa tabi'u, dia adalah termasuk isim yang mengikuti i'rab dari isim sebelumnya. Al-mutawassitu bainahu wa baina matbu'ihi ahadu hurufil adfi. Yang antara ma'tuf dengan atau dalam bab ini antara isim yang mengikuti dengan isim yang diikuti itu diperantarai oleh salah satu di antara huruf-huruf ataf. Jadi kalau kemarin itu na'at,
maka tabi'nya yaitu naatnya itu datang langsung setelah matbu'nya, ya. Naat datang setelah man'utnya. Adapun untuk ataf ini nanti ada istilah ma'tuf. Ya, ma'tuf itu isim yang mengikuti, ya, pada kaf ataf. Sedangkan isim yang diikuti yaitu ma'tuf, matbu'nya yang diikuti namanya ma'tuf alaih. Nah, antara tabi dengan matbu'nya, ini diperantarai oleh huruf ataf. Ya, jadi antara ma'tuf dengan ma'tuf alaihnya nanti ada, antara keduanya ada huruf atafnya. Ya, tabi dengan perantara huruf ataf namanya ma'tuf. Misalnya ja'a Zaidun wa Amrun. Ya, misalnya kalimat ja'a Zaidun wa Amrun. Nah, i'rabuhu ja'a fi'lun madin. Ya, ja'a adalah fi'il madin. Nah, kemudian Zaidun, dia marfu. Kenapa? Karena dia fa'ilnya. Ya, fa'ilun marfu'un. Zaid di situ adalah fa'il dari fi'il ja'a. Kemudian ada Amrun di situ setelahnya. Amrun di sini dalam kalimat tersebut dia marfu juga karena mengikuti Zaidun yang marfu sebagai fa'il. Nah, kenapa kok dia marfu? Karena Amrun di sini adalah ma'tufnya, yang antara dia dengan yang diikuti ma'tuf alaihnya. Zaidun wa huwa ma'tufun alaihi, maka Zaid adalah ma'tuf alaihnya, diperantari oleh huruf ataf wawu. Ya, Amr di sini i'rabnya mengikuti Zaid karena antara keduanya diperantari oleh huruf ataf. Nah, dalam bab ataf ini Zaidun, nah, fa'ilnya ini diistilahkan ma'tuf alaih. Sedangkan Amrun yang datang setelah huruf ataf yang mengikuti Zaidun namanya ma'tuf. Ya, ada ma'tuf, ada ma'tuf alaihi. Kalau kemarin pada bab naat ada namanya naat dengan man'ut. Ya, kalau pada bab naat tabi'nya itu naat, matbu'nya yang diikuti namanya man'ut. Pada bab ataf tabi'nya namanya ma'tuf, matbu'nya yang diikuti namanya ma'tuf alaihi. Ya, ma'tuf alaihi. Dan antara ma'tuf dengan ma'tuf alaihi nanti ada huruf atafnya. Dalam hal ini ja'a Zaidun wa Amrun, huruf atafnya adalah wawu, dan. Ya, al-wawu harfu atfin, Amrun ma'tufun ala Zaidin, marfu'un, makanya dia marfu' mithluhu seperti Zaid. Wa alamatu raf'i ad-dhamma adh-dhahira ala akhirih. Nah, inilah bab ataf. Nanti antara isim yang diikuti dengan yang mengikuti diperantari oleh salah satu di antara huruf-huruf ataf yang jumlahnya oleh penulis disebutkan ada 10 tadi. Qala Asy'ari, pensyarah mengatakan wa huruful atfi ala sahihi tis'atun. Kata pensyarah, huruf-huruf ataf itu menurut pendapat yang beliau kuatkan tidak 10 tetapi tis'atun, 9 saja. Tadi mu'allif mengatakan ada 10 tetapi menurut pendapat yang rajih dikatakan oleh pensyarah itu ada 9. Nanti yang imma, nah itu menurut pensyarah beliau mengutip pendapat para ulama nahwu yang mengatakan imma tidak termasuk huruf ataf. Ya, jadi cuma 9 saja dari yang disebutkan penulis kecuali imma. Nah, yang pertama ahaduha al-wawu, ya, adalah wawu. Huruf ataf yang pertama wawu li mujarradil jam'i bainal muta'atifaini. Ya, huruf wawu itu faedahnya adalah untuk menjamak. Ya, semata-mata menjamak antara ma'tuf dengan ma'tuf alaihnya. Nah, misalnya wajumi asyamsu wal qamaru, dan matahari dengan bulannya dikumpulkan. Maka ini asalnya jumi asyamsu wa jumi al qamaru, yang untuk meringkas. Dan tidak ada faedah kecuali hanya menyamakan hukum, menjamak hukum antara hukum yang dialami oleh syams dengan al-qamar. Sama-sama keduanya ini dikumpulkan. Ya, mujarradil jami, semata-mata itu saja.
tanpa ada informasi tambahan apakah yang dikumpulkan itu matahari dulu ataukah bulan. Tidak ada faedah informasi tersebut. Kalau ja'a Zaidun wa Amrun, maka juga sama, Zaid datang, Amr juga datang. Hukumnya sama, ya, menjamak hukum antara Zaidun wa Amrun. Tidak ada faedah apakah Zaid datang duluan ataukah Amr yang datang berikutnya. Tidak pula mengatakan maksudnya itu datangnya bareng-bareng, tidak. Hanya saja kumpulkan hukumnya saja, menjamak hukumnya saja. Zaid datang, Amr juga datang. Tidak ada faedah selain itu. Ya, kalau disebutkan mujarradil jam'i. Adapun yang kedua, misalnya huruf fa li tartibi wa ta'qibi, maka dia juga sama faedahnya itu untuk menjamak hukum antara ma'tuf dengan ma'tuf alaihnya. Tetapi ada faedah lain, yaitu at-tartibi wa ta'qibi. Ya, at-tartib berarti ada urutannya. Kemudian at-ta'qibi menunjukkan tidak ada jeda antara urutan yang satu dengan urutan yang kedua dan yang berikutnya. Ya, jadi artinya beriringan langsung. Setelah ini yang berikutnya dan berikutnya tanpa adanya jeda. Misalnya tuh ma'amatahu faqtarohu. Maka di situ pakainya fa-nya ya, bukan sumanya maksud saya. Nah, yang dimaksud pada contoh ini bukan pada sumanya tetapi huruf fa-nya. Nah, fa di situ adalah huruf athof. Kemudian dia mematikannya, fa'akbaruhu, lalu menguburkannya. Ini maksudnya setelah mematikan, maka langsung setelah itu menguburkan. Ya, tidak pakai jeda. Nanti kalau pakai jeda berarti nanti harusnya pakainya bukan pakai fa, tapi pakai summa nanti. Nah, ini bedanya antara wawu dengan fa. Nah, misalnya ja'a Zaidun wa Amrun, maka Zaid datang, Amrun datang. Sudah, situ aja. Kemudian kalau pakai fa, ja'a Zaidun fa Amrun, maka Zaid datang. Setelah itu, setelah si Zaid datang, Amrun juga datang. Nah, ada urutannya. Dan datangnya ini tanpa jeda. Nah, begitu si Zaid datang, Amrun datang. Beda lagi dengan dengan summa. Asal itu summa li tartibi wa tarakhi. Nah, summa ini juga menjamak hukum antara ma'tuf dengan ma'tuf alaih, tetapi ada tartibnya, ada urutannya. Dan selain ada urutannya, ada tarakhi. Intinya tarakhi ini beda dengan takkib. Kalau takkib itu tanpa jeda, kalau tarakhi ada jeda waktunya. Misalnya waliyal khilafata Abu Bakrin tsumma Umar. Ya, Abu Bakar itu memimpin khilafah, ya, menjadi khalifah. Kemudian Umar. Nah, ini tidak menunjukkan takkib, tapi ada tarakhi. Tidak langsung setelah Abu Bakar langsung Umar. Tapi nanti di situ ada rentang-rentang waktunya. Ya, yaitu Abu Bakar meninggal, lalu setelah kemudian ditunjuk Umar menggantikan Abu Bakar. Ya, ada jedanya ketika Abu Bakar menerima sebagai wali dari khilafah, kemudian Umar. Kemudiannya sudah sederhana, misalnya ja'a Zaidun tsumma Amrun. Ya, ja'a Zaidun tsumma Amrun. Maka Zaid datang. Nah, beberapa saat kemudian barulah Amr datang. Nah, jadi tidak beriringan. Kalau tadi ja'a Zaidun fa Amrun, maka begitu Zaid datang, setelah itu langsung si Amr menyusul datang. Tapi kalau ja'a Zaidun tsumma Amrun, maka Zaid datang. Nah, nanti setelah ada jeda, barulah setelah itu Amrun datang. Itu bedanya wawu fa dengan tsumma. Tapi maknanya mirip ya, semuanya itu menjamak hukum. Sama-sama ja'a antara Zaidun dan Amrun. Kalau wawu semata-mata menjamak, kalau pakai fa ada urutannya tetapi langsung. Sedangkan kalau pakai summa, nanti dia juga menjamak hukumnya tetapi ada jedanya. Dan yang keempat, Rabi'u au
lidalalati ala ahadi syai'aini. Ya, untuk au maka dia menunjukkan salah satu di antara dua perkara. Nah, nanti bisa faedah itu syak menunjukkan keraguan atau menunjukkan ibahah, ya, opsional saja pembolehan antara satu di antara dua perkara. Misalnya di sini contohnya ja'a Zaidun au Amrun. Telah datang Zaid atau Amr. Maksudnya ya, ragu-ragu apakah yang datang itu Zaid ataukah Amr. Atau juga bisa mananya pembolehan di antara dua perkara. Misalnya khud, ambillah, atau fahata au al-burtukola, ambillah apelnya atau jeruknya, menunjukkan pembolehan. Silakan ambil yang apelnya ataukah jeruknya. Ya, antara dua perkara yang diperantari oleh au, ya, antara matuf dengan matuf alaihnya. Bisa itu menunjukkan keraguan atau menunjukkan pembolehan, ya, opsional. Itu untuk kalau menggunakan au atau. Yang mirip dengan atau diantaranya adalah huruf ataf yang kelima, yaitu am. Am ini juga sering diterjemahkan atau juga, tetapi ada perbedaan dengan au. Untuk am itu lebih ta'yini ba'da hamzatil istifhami. Huruf atau am itu tolabit ta'yini, dia menuntut, ya, ada makna menuntutnya antara dua perkara, ya, ada tumbuhan di antara dua perkara. Yang mana di antara kedua hal? Oleh karena itu maka am ini seringnya datang ba'da hamzah istifham. Ya, huruf am biasanya datang setelah huruf hamzah istifham, kata tanya berupa hamzah. Misalnya contohnya Zaidun ja'a am amrun. Apakah Zaid ataukah Amr yang datang? Maka di sini ada makna tolab. Ya, yang mana di antara dua tadi? Apakah ya Zaid ataukah Amr? Itu bedanya antara au dengan am. Tapi seringkali terjemahnya juga sama, yaitu au. Tapi ada makna yang berbeda antara keduanya. Nah, kemudian huruf ataf yang keenam adalah bal. Apa itu i'rab? Radu amma qablaha. Ya, memalingkan dari kata sebelumnya. Kata setelah bal itu adalah pemalingan dari kata yang sebelumnya. Ya, entah mana itu lebih menegaskan atau bahkan nanti mananya berlawanan. Karena balik bisa bermakna lakin juga. Amrun bal Zaidun. Amr telah datang, bahkan Zaid. Ya, dari mengatakan ja Amrun, ya, fokusnya kepada Amr, kemudian bal Zaidun, maka dipalingkan. Membicarakan Amr kepada membicarakan Zaid. Itu maknanya bal, bahkan itu mengalihkan perhatian dari kata yang terletak sebelumnya kepada kata yang terletak setelah bal. Ya, tadi fokusnya kepada Amr, kemudian dialihkan, dipalingkan kepada Zaid. Kemudian yang ketujuh adalah ini linafil hukmi an ma'tufi, ya, hanya memberikan penafian saja, ya, menafikan hukum pada ma'tufnya. Misalnya dalam kalimat jalisil ulama'a, lazimilah atau duduklah bersama majelisnya para ulama, bukannya asufaha, orang-orang yang bodoh, tapi orang-orang yang alim. Nah, makalah ini artinya bukan, tidak, yang menafikan maktufnya dari pada kalam yang sebelumnya. Kalam sebelumnya memerintahkan duduk bersama para ulama, kemudian untuk yang kata setelahnya dinafikan, ya, jalisil ulama la asfaha. Atau ja'a bakurun la khalidun, ya, ya, bakar datang, ya, Khalid tidak. Ya, yang datang itu bakar, bukan Khalid, ya, semata-mata penafian. Asaminu lakin, yang keenam itu lakin, ya, maknanya listidraki. Ya, dulu pernah kita bahas apa itu istidrak pada pembahasan lakin. Nah, maka ini juga sama maknanya. Nanti kalam setelah lakin itu berbeda makna atau berbeda hukum dengan kata sebelumnya. Misalnya maja'a amrun walakin Zaidun. Amr tidak datang, tetapi Zaid. Maka ini kalam setelah
Lakin dengan kalam sebelumnya itu beda hukumnya. Amr itu tidak datang, tapi Zaid datang. Ya, tidaklah Amr itu datang, lakin Zaidun, akan tetapi Zaid. Itu makna lakinnya sering terjemahkan bahkan. Akan tetapi maksud saya. Dan yang terakhir, yang ke-9, yaitu hatta. Hatta lil jam'i baina al-muta'atifaini. Ya, dia mengumpulkan memberi faedah pengumpulan makna antara ma'tuf dengan ma'tuf alaih. Tapi di sini berbeda dengan wawunya. Kalau wawu itu mujarradil jam'i, semata-mata untuk menjamak. Adapun pada hatta, maksudnya jamak di sini ada makna tadrij atau goyah. Ada tingkatannya, ya, ada bertahapnya. Atau dia juga bermakna goyah, maksudnya hatta ini menunjukkan ujungnya, ya, batasannya. Ya, menghukuminya itu prosesnya secara tahap demi tahap. Nah, nanti ada ujungnya juga bisa. Misalnya di sini contohnya yamutun nasu hatal anbiya'u. Manusia itu akan mati. Nah, hingga para nabi juga mengalami hal yang sama. Nah, sama-sama yamutu. Yamutun nasu yamutu al anbiya'u. Tapi soal salah di sini ada derajatnya. Ya, an-nasu manusia umumnya, kemudian manusia yang khususnya itu al-anbiya. Al-nasu yamutu, al-anbiya'u yamutu. Jadi ada tadrijnya, ada derajatnya, ada tingkatannya antara yang sebelum hatta dengan setelah hatta. Dan nanti antara bala, lakin dan hatta itu nanti ada syarat-syaratnya ketika digunakan. Dan nanti matufnya harus berupa mufrad, ya, tidak boleh selainnya. Dan nanti harus mufrad. Dan nanti akan dibaca pada bagian fawaid serta tanbihat. Ya, catatan kakinya serta fawaidnya kita baca pada pertemuan berikutnya. Sekarang kita baca huruf-huruf atofnya dulu. Dan yang terakhir yang dikatakan oleh pensyarah pendapat yang rajih bukanlah termasuk huruf atof adalah imma. Bila melanjutkan wa ada ibnu ajuruma min hurufil atfi imma. Ibnu ajurum juga memperhitungkan atau menganggap bahwasanya di antara huruf atof adalah imma. Misalnya ja'a imma zaidun wa imma amrun. Ya, misalnya dalam kalimat ja'a imma zaidun wa imma amrun. Maka oleh penulis matan ini dianggap imanya adalah termasuk huruf atof. Sedangkan menurut pensyarah beliau mengikuti pendapat yang mengatakan bahasanya imma bukan termasuk huruf atof. Wal madhabu sahihu fi imma hadi annaha laisat harfa atfin. Bahkan kata pensyarah pendapat yang benar imma ini ia tidak termasuk huruf atof. Ini adalah pendapat yang lebih kuat, yang lebih mendekati kebenaran. Wa inna ma hiya harfu tafsilin, tetapi imma ini dia namanya huruf tafsil. Nanti berupa perincian, ya, kata setelah imma adalah perincian. Wal atifu huwa al wawu, sedangkan atofnya itu wawunya. Ya, pada ja'a imma zaidun wa imma amrun, maka imma di sini menurut pendapat syarah bukanlah huruf atof. Kalau mau dikatakan ada huruf atof di situ, maka huruf atofnya adalah wawunya. Imanya ini adalah huruf tafsil, ya, menunjukkan makna perincian. Ya, imma zaidun, imma amrun. Nah, pun i'rabnya nanti bisa pada catatan kaki. Namun demikian, ya, menurut penulis matan huruf atof atau atof, ya, dia memperantarai antara ma'tuf dengan ma'tuf alaih dengan perantara penghubung huruf atof. Dan huruf atof itu ada 10 menurut penulis. Tapi kalau pendapat yang diikuti oleh pensyarah yang benar kata beliau hanya 9 saja. Adapun imma maka dia itu bukan termasuk huruf atof, tetapi dia adalah huruf tafsil, menunjukkan perincian.
Adapun 9 huruf ataf lainnya beliau telah memberikan contoh-contoh, maka silakan nanti dihafalkan mana-mananya serta mungkin ada faedahnya juga, itu perlu. Nanti beberapa hal penting yang khusus terhadap masing-masing huruf atofnya nanti kita baca catatan kaki pada pertemuan yang berikutnya. Nah, demikian huruf atof mudah ya. Yang penting ketika ada huruf atof maka setelahnya i'rabnya ngikutin saja pada kata sebelum huruf atofnya. Yang penting ada huruf atofnya, maka nanti setelahnya itu ma'tuf, sebelumnya ma'tuf alaih. Ma'tuf mengikuti i'rab dari ma'tuf alaih. Nah, demikian yang kami sampaikan pada pelajaran hari ini. Insyaallah masih pada pertemuan berikutnya kita masih nyambung dengan bab atof, tapi nanti insyaallah nggak banyak, sedikit. Kemudian nanti masih ada taukid serta beda. Dan kafaitu fi hadza syukran ala itimamikum majhudikum. Semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.